Siapa nih yang waktu kecil pernah bermimpi menjadi salah satu Disney Princess, menghayal menjadi putri kerajaan terus bertemu dengan pangeran berkuda putihnya? Atau mungkin pakai gaun super cantik dengan tiara di atas kepala? Aku tebak kebanyakan perempuan pasti pernah berhayal kayak gitu waktu kecil. Tapi kalian tahu nggak sih, sebenarnya menjadi anggota kerajaan itu nggak mudah, nggak segampang yang ada di pikiran kita waktu kecil. Terutama nih untuk anggota kerajaan Inggris. Hai, perkenalkan, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Kali ini aku akan bahas tentang peraturan-peraturan rahasia yang harus diikuti oleh anggota kerajaan Inggris. Dan peraturannya ini cukup aneh. Tentu aja setiap keluarga kerajaan punya aturan kerajaan tersendiri. Dan pastinya secara umum udah banyak yang tahu ya masyarakat biasa. Tapi selain peraturan tertulis, anggota kerajaan juga punya etika kerajaan yang harus diikuti. Misal nih, kalau kalian nonton di drama atau film kerajaan, pasti ada aja istilah yang namanya perintah raja itu mutlak. Jadi kalau misalnya raja udah memberi perintah, siapapun yang ditunjuk harus tunduk pada perintah tersebut. Oke, langsung aja, ini dia beberapa peraturan aneh dan unik yang ada di dalam keluarga kerajaan. Pertama adalah legenda gagak penjaga. Legenda ini berasal dari cerita kerajaan Inggris yang udah ada sejak 400 tahun yang lalu. Tepatnya dimulai sejak era King Charles II di tahun 1600-an, di mana Tower of London atau Menara London dari dulu udah jadi rumah dari 6 ekor gagak. Saat itu astronomer kerajaan bilang kalau gagak yang ada di Menara London itu adalah hama dan cuma mengganggu pekerjaan para astronomer raja yang lagi melakukan observasi. Sehingga para astronomer meminta sang raja untuk menghilangkan gagak-gagak tersebut. Komplain dari astronomer bikin Raja Charles akhirnya memberi perintah untuk segera membunuh gagak-gagak yang ada di Menara London. Tapi nih, kemudian salah satu orang istana mengatakan bahwa ternyata gagak tersebut adalah sakral. Dan dipercaya kalau misalnya gagak-gagak itu meninggalkan Menara London, maka kerajaan Inggris juga akan ikut runtuh atau hancur. Kepercayaan tersebut di masa itu cukup untuk membuat King Charles ketar-ketir ya. Dia akhirnya memutuskan untuk tidak mengusik para gagak itu sama sekali. Bahkan saking khawatir dan takutnya nih kalau si gagak beneran menghilang, King Charles jadinya sampai mengeluarkan yang namanya peraturan kerajaan baru untuk melindungi dan menjaga para gagak tersebut. Sampai sekarang nih, bahkan ada 9 gagak yang hidup di Menara London. Dan gagak tersebut dirawat oleh yang namanya Raven Master. Mereka di sana dapat terbang bebas dan disuplai makanan juga. Yang kedua adalah pemimpin kerajaan tidak punya paspor. Sebenarnya untuk yang ini pasti banyak yang udah tahu, yap, Queen Elizabeth itu nggak punya paspor. Kenapa? Karena semua paspor di UK udah atas namanya dia. Makanya sekarang sejak King Charles yang menjabat, paspor di UK juga bakal diganti semua dengan namanya King Charles. Hal ini juga berlaku untuk surat izin mengemudi. Ya, pemimpin kerajaan nggak perlu itu semua. Yang ketiga adalah ulang tahun. Tahu nggak? Ternyata Queen Elizabeth itu punya ulang tahun 2 kali dalam setahun. Queen Elizabeth ini aslinya lahir pada tanggal 21 April. Namun, ia merayakan ulang tahunnya juga pada hari Sabtu kedua di bulan Juni. Sebenarnya nih, Queen Elizabeth bukanlah pemimpin pertama yang merayakan ulang tahun 2 kali dalam setahun. Tradisi ulang tahun 2 kali setahun ini udah ada sejak 250-an tahun yang lalu. Tepatnya di masa Raja George II tahun 1748. George lahir di bulan November, di mana pada bulan ini biasanya dingin, basah, dan juga identik dengan kesuraman. Lalu di usia 65-nya, George itu ingin merayakan ulang tahunnya dengan parade besar-besaran. Makanya George memilih perayaan ulang tahunnya di bulan Juni, di mana parade itu lebih bisa diadakan karena cuacanya cerah dan juga lebih hangat. Untuk perayaan ini dinamakan Trooping the Colours. Sejak saat itulah pemimpin monarki yang lahir di tahun basah atau dingin akan memilih untuk merayakan ulang tahunnya di bulan yang hangat. Makanya semua pemimpin punya ulang tahun 2 kali dalam setahun. Yang keempat adalah King Charles punya hak atas semua binatang yang ada di laut. Yap, Charles itu sekarang kan udah menjadi raja ya. Nah, menurut peraturan kerajaan, King Charles ini dapat menguasai lumba-lumba, ikan, sturgeon, dan juga paus yang ada di perairan Inggris selama semua binatang tersebut masih berjarak 5 km dari pantai. Jadi kalau ada yang nangkap hewan laut tersebut di jarak segitu, maka mereka harus minta izin sama kerajaan. Peraturan ini dikeluarkan pada masa King Edward II di tahun 1324 yang menyatakan bahwa hewan laut tersebut menjadi hak milik pemimpin kerajaan. Bahkan nih, King Charles kalau dia mau, dia
boleh memakan ikan tersebut, dia boleh makan lumba-lumba, paus, dan lain-lainnya. Tapi hal ini enggak dilakukan karena anggota kerajaan Inggris enggak diperbolehkan mengkonsumsi hewan laut. Yang kelima, kenapa anggota kerajaan Inggris dilarang mengkonsumsi hewan laut? Yang paling utama tentunya karena hewan laut memiliki potensi paling tinggi untuk memunculkan racun dan alergi. Selain itu, anggota kerajaan juga dilarang makan daging mentah dan makanan yang berbumbu terlalu medok kayak makanan Indo ya. Semuanya demi menjaga kesehatan mereka. Pemimpin kerajaan juga dilarang memakan bawang. Kenapa ya dilarang makan bawang? Kan bawang itu termasuk makanan yang sehat. Itu karena baunya. Tahu kan kalau makan bawang tuh mulut kan pasti langsung bau bawang. Kan nggak lucu ya kalau misalnya pemimpin kerajaan lagi habis makan bawang terus mau ketemu orang penting, waktu ngobrol mulutnya bau bawang. Kan kurang lah ya. Saat makan bersama King Charles juga nih, misalnya si raja udah selesai makan, yang lain itu juga harus selesai makan. Jadi ini tuh salah satu etika yang paling penting dalam makan kerajaan. Kalian itu harus berhenti ketika pemimpin udah berhenti. Dan hal ini udah ada sejak eranya Queen Victoria. Keenam adalah protokol rahasia yang dulu dilakukan Queen Elizabeth. Kalau kita lihat nih dalam fashionnya Queen Elizabeth, dia tuh selalu tampil publik dengan membawa tas kecilnya, bawa handbag. Entah ya isinya apa, mungkin lip balm, tapi ternyata tas tersebut itu sendiri bukan cuma untuk melengkapi fashionnya, tapi juga digunakan sebagai kode komunikasi antara dia dan juga stafnya. Penempatan tas ini memiliki arti dan makna khusus. Misalnya nih, jika ratu meletakkan handbag di atas meja saat sedang makan, itu menandakan bahwa dia ingin meninggalkan sebuah acara dalam 5 menit ke depan. Berikutnya, jika dia memindahkan tasnya dari tangan satunya ke tangan yang lain, itu berarti dia ingin menyelesaikan percakapan yang sedang dia lakukan. Terus terakhir, jika Queen Elizabeth memutar cincin kayak gini nih, itu artinya dia pengen pergi sekarang juga, as soon as possible. Peraturan yang terakhir adalah para calon pewaris tahta tidak boleh berpergian bersama. Sebenarnya peraturan ini juga dilakukan oleh keluarga kerajaan lain, bukan cuma keluarga kerajaan Inggris. Dimana nih pewaris tahta urutan nomor 1 dan nomor 2 tidak boleh berpergian bersama. Misalnya nih kalau sekarang setelah Charles menjadi raja ya, kan Prince William nih yang jadi putra mahkota. Prince William ini nggak boleh berpergian dalam satu pesawat atau satu kendaraan bersama dengan anak sulungnya, yaitu Prince George. Ini dilakukan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Jadi biasanya kalau ada acara yang membutuhkan mereka berdua, mereka perginya bakal berpisah dan nanti ketemuan di acara tersebut. Yang aku tahu kerajaan lain yang juga menerapkan hal ini adalah kerajaan Jepang. Jadi putra mahkotanya itu nggak boleh dalam satu pesawat. Apalagi nih peraturan unik yang kalian tahu tentang keluarga kerajaan Inggris. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen nih di bawah ya. Nanti kita saling sharing. Segitu dulu untuk fun fact kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Thank you, bye-bye.